Tetapi di daerah lain yang 2015 sudah pada berangkat. Ini kan tidak adil. Nah, oleh karena itu keadilan ini akan sama ketika kita berdasarkan waiting list. Seperti itu. Ya. Baik. Keadaban seorang haji ya, tentu kita menginginkan menjadi haji yang mabrur. Saya ke Ustaz Saliminda nih. Bagaimana bisa menjadi haji yang mabrur? Tentu kan berat ya. Ya, seperti itu menjadi cita-cita benar. semua calon jemaah haji ya. Karena kalau kita mendapatkan predikat mabrur, kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu adalah yang tidak ada balasan kecuali surga. Nah, inilah kita dengan Pak Endang Saifuddin ya, VLT Kasih Haji, dan juga dengan Ketua FK Pak Haji Jaidun, ini kesempatan untuk bisa menjelaskan dan motivasi calon jemaah haji yang ada di Kota Bekasi ya. Dalam hidup kita ya kita carikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu yang paling simple dan praktis untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat itu ya dengan haji dan umrah. Umpamanya ada hadis, tabi'ul hajj awil umrah. Iringilah hidupmu dengan haji atau umrah, fa innahuma yanfiyani. Keduanya ini mendatangkan manfaat. Faktul fakri, menghilangkan kemiskinan, dan yang kedua adalah wayagfiruz dzunuba, akan mengampuni semua dosa kita. Nah, masalahnya haji yang mana? Nah, hanya haji yang mabrur. Kalau kita bicara masalah haji yang mabrur, ini adalah pribadi yang telah melaksanakan ibadah haji satu dengan penuh keikhlasan. Ini yang harus dicatat ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah tidak memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah melainkan jika ada unsur keikhlasan. Karena kalau orang itu ikhlas ya, pasti semuanya itu ringan. Semuanya itu enteng. Dan semuanya itu menjadi mudah. Ini yang pertama. Jadi landasan untuk mendapatkan haji yang mabrur, maka niatkan haji kita dengan penuh keikhlasan. Nah, berikutnya yang kedua adalah haji yang mabrur ini kan haji yang diterima. Ada lawan dari mabrur itu ya mardud, yang tidak diterima. Nah, karena ini adalah sesuatu yang memang dapat menerbalikkan kondisi dan keadaan orang ya. Dari miskin bisa menjadi kaya, ya kan? Dari orang buruk menjadi orang baik. Dari orang yang ahli maksiat menjadi orang yang betul-betul ahli ibadah. Nah, oleh karena itu haji mabrur itu haji yang dapat merubah karakteristiknya. Sehingga orang yang mendapatkan haji mabrur itu akan memiliki suatu perubahan dalam hidupnya. Perubahan akhlak. Nah, ini oleh karena itu nggak mungkinlah kita akan menjadikan haji kita mabrur kalau kita tidak mempersiapkan diri. Selain keikhlasan tadi, nggak ada keinginan untuk memperbaiki akhlak kita. Apalagi kita tahu bahwa Rasulullah diutus yang pertama itu adalah bukan menyampaikan tauhid, tapi memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Maka haji itu betapa pentingnya. Karena begitu penting akan kita berniat untuk melakukan suatu perubahan ya, terutama untuk merubah akhlak dari akhlakul mazmumah menjadi akhlakul hasanah. Itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ada pepatah Baul Pia, orang itu bisa karena biasa. Ya. Orang itu jahat ya, karena terbiasa mereka berada di tempat yang jahat. Ini ingat. Nah, oleh karena itu selama kita melakukan ibadah haji ini yang dijamin selama perjalanan kita ya, doa kita dikabulkan oleh Allah dan kita benar-benar dikondisikan menjadi orang yang saleh, yang bisa melakukan perubahan akhlak yang baik. Dan inilah kewajiban FK ya. Bagaimana FK itu bukan sebatas hanya membimbing ibadah, tapi bagaimana mempersaudarakan antara seseorang dengan person yang lainnya.
Itu yang paling susah. Meyakini jemaah bagaimana kita besok dalam perjalanan itu kita dengan tidak jauh dari keluarga kita ketika kita sakit ya. Bagaimana kita itu bisa menjadikan sesama jemaah itu bersaudara. Ya kan? Nah, nggak mungkin lah kalau kita itu tidak ada unsur persaudaraan. Kan ada 4. Kata Fathiyah kan persaudaraan terwujud kalau satu ada unsur ta'aruf, saling mengenal. 2, tafahum, saling memahami. Sampai perjalanan itu kita akan baru mengenal karakteristik seseorang. Ya kan? Maka disitulah kita pentingnya saling, kita itu menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Maka dalam haji ini, kalau kita menikah juga menutupi kekurangan-kekurangan kita. Nah dalam haji ini juga dalam rangka kita ingin melakukan suatu perubahan dari akhlak kita yang jelek menjadi baik. Nah disitulah seorang pembimbing juga. Nah pentingnya haji ini ikut bimbingan. Ya. Iya. Karena saya tuh sering lihat ya, bagaimana mau mabrur, mau tahu apa aja, dari mana Pak mulainya? Oh. Bagaimana mau mabrur Pak, sampai di Arafah apa yang kita lakukan gitu kan? Nah kalau kita ikut KBH ini ya, insya Allah lah tinggal kitanya gitu. Gimana kita itu bisa mendapatkan haji yang mabrur? Tinggal tanya aja sama pembimbingnya. Ini kadang-kadang ya Allah. Padahal ibadah ini diwajibkan seumur hidup sekali. Begitu banyak orang itu, mereka sayang uang ya. Sayang uang gitu. Sehingga mereka itu menyamakan dia pergi tur ya ke Amerika, tur ke Australia. Padahal kalau haji ini kan, haji mabrur itu kan memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya, memenuhi wajib hajinya. Dan juga mengerti apa yang disunahkan. Ya kan? Karena haji ini ibadah malian, wajah sadian. Harta kita dan juga badan kita. Dan haji ini juga harus mengerti dan paham betul ya. 1, timernya. Yang kedua, tempatnya, place-nya. Mana batasan Arafah ya. Kenapa dalam hadis ada ya. Barang siapa yang berwukuf di lembah Uraina, maka hajinya tidak akan diterima. Padahal kalau kita tahu lembah Uraina itu sebelahan ya. Sebelahan gitu kan. Dan begitu banyak pada waktu haji itu jemaah haji, umumnya jemaah haji ini yang ya mandiri ya, yang apa juga yang perorangan gitu ya. Ada istilah furoda. Furoda itu kan haji perorangan. Ya, dibawa di luar kontrol pemerintah. Itu furoda kan. Maka sekarang dilarang. Sekarang haji semua resmi. Gitu kan. Nah, kenapa? Karena memang banyak orang asal sampai di Arafah dia nggak tahu perbedaan. Dalam perjanjian Hudaybiyah kan, tawaf itu dibagi 2. Ya kan? 1 tawafnya mengelilingi Ka'bah, yang kedua tawafnya mengelilingi Safa dan Marwah. Dan Nabi memilih mengelilingi Ka'bah. Tapi begitu terjadi Fathul Makkah, turun ayat ya kan, inna Safa wal Marwata min sa'irillah faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihuma. Maaf Baul Pi pandang ya Pak Zaidun ya. Saya pernah menggayat ya, mereka tuh jenderal bintang 3 bintang 4 gitu kan. Duh, kalau berdasarkan ayat itu kan kita enggak apa-apa. Tidak melakukan wukuf di Arafah. Oh, ayat ini Pak memansuh tentang hadis Nabi yang melarang sahabat Nabi itu habis tawaf mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Safa Marwah. Tapi begitu patung-patung Lata, Uzza, Hubal itu sudah dibuang, ya, maka turun ayat ini menjadi wajib, rukun, sa'i itu. Nah itu contoh. Yang kedua, kenapa orang kok tawaf, ya, lari-lari 1, 2, dan 3? Sebab nuzulnya ketika dalam haji wada Nabi itu, ketika Nabi tawaf dalam keadaan kecapean, kaum musyrikin Mekah itu teriak, Muhammad mati kecapean, Muhammad mati kecapean. Akhirnya Nabi mengomandoi, hiru, lari kita. Nah, tawaf 1, 2, 3, begitu pergi semua kaum musyrikin Mekah, maka akhirnya Nabi baru perlahan. Nah itu maka yang keempat baru perlahan. Maksud saya,
Jadi ini harus tahu, karena haji mabrur itu ya, kita sebagaimana dikatakan, khudz manasikakum minni. Ambillah cara haji yang sudah ditetapkan. Karena kalau kita beribadah, sholat katakan, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Haji juga begitu. Maka apabila kita menyelisih dengan cara-cara yang sudah dicontohkan oleh Allah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat dipastikan hajinya tidak mabrur. Dari mulai tadi akhlak kita bagaimana. Makanya kan kalau dalam manasik di KBH ini ada ya akhlak kita ya dalam berhaji. Itu bagian satu materi. Kenapa? Karena adat istiadat yang berbeda. Ya kan, kalau kita kalau dipegang pala marah. Iya. Kalau di sana dipegang pala seneng. Ya kan? Kalau kita, kalau saking dekatnya kita ditepok-tepokkan pantat kita. Kalau di sana kita pegang tepok langsung dihukum itu. Ya itu contoh lah. Maka pentingnya adab. Nah, apalagi ya kita tahu ciri khas haji yang mabrur itu adalah yang bisa merubah karakteristik seseorang. Dari yang tadinya buruk peranginya menjadi baik. Makanya kata Allah, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihi al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya kan? Jangan rapas, jangan fasik, ya, jangan juga bertengkar. Tapi kata Allah, kalau kamu ingin membawa bekal yang lebih daripada itu, fatazawwadu, tambahkan bekalmu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sungguhnya ada sebaik bekal takwa. Apa itu? Surat Al-Imran 133, 134, 135. Tanda takwa itu adalah yunfikuna bisyarra'i wad-dar. Makanya ini haji yang mabrur itu yang tadinya kikir menjadi pemurah. Ya, yang tadinya enggak peduli dengan orang lain, setelah dia mendapatkan haji yang mabrur, tandanya waduh dia peduli betul. Ya kan? Yang tadinya dia tuh suka marah, kaziminal guys. Sekarang sabar. Nah, gimana mau mabrur? Dari mulai mau berangkat aja baru sedikit karena bolak-balik kesehatan gitu kan. Wah, sekarang kan diperketat nih kesehatan kan, istilah kesehatan nih harus sabar. Dan ini anggap saja latihan gitu kan. Maka kalau nggak mulai dari sini, bahaya Mbak Ulpi ini sekarang. Sabarnya di Indonesia. Saya setiap hari mendapatkan pengaduan. Gimana Pak Ustadz, bolak-balik ke rumah sakit, apa kita disuruh ke rumah sakit, Bu. Itulah Bu, latihan untuk menjadi orang yang sabar. Ya kan? Sesama Indonesia udah marah, gimana sana yang dari belahan dunia lain ya. Itu fungsi para pembimbing haji. Nanti kita dengarkan ya. Bagaimana ini Ketua EPA menyampaikan ya. Kita ini kan penengah suami istri, ya kan? Yang namanya kondisi berbeda, yang sekalinya sekamar itu berdua, tahu-tahu dicampur jadi 8 orang, yang tadinya kemana aja bersama-sama dipisah gitu kan? Bisa. Jadi kalau tiba-tiba mereka emosi gitu kan, nah bagaimana kita memberikan kesadaran itu? Kenapa? Tanda haji yang mabrur dari tukang marah menjadi penyabar. Wal afina aninas, ya kan? Dan haji yang mabrur itu orang yang tadinya tukang dendam, ya pendendam, gitu kan? Setelah pulang haji itu dia selalu maafkan saya ya. Kenapa? Kriteria orang yang bertakwa yang harus kita bawa banyak itu adalah biasakan diri kita untuk memaafkan orang lain dan juga kita, yaitu meminta maaf. Nah ini perubahan yang sangat didambakan oleh semua orang. Kenapa? Karena haji yang mabrur itu ya haji yang bisa dapat merubah keadaan orang. Dari yang tadinya tidak suka taklim menjadi orang yang rajin taklim. Sepulangnya, ya kan? Yeah. Makanya ada beban buat para KBH itu setelah taklim, setelah haji ini, bagaimana kita pembinaannya? Yeah. Nah, nanti dijelaskan juga semua itu kan. Maka pentingnya, saya pikir ini ada PLTK si haji kita ya. Sudahlah Pak, ayo kita rame-rame. Apalagi saat ini ya, bahwa kita ini mendapatkan jatah yang cukup banyak ya. Kalau kita enggak ada kerjasama yang baik antara Kementerian Haji dengan para pembimbing haji, terutama KBH yang ada di Kota Bekasi yang 31 ya Pak ya. Ini untuk menggapai haji yang mabrur tidak lepas. Kenapa?
sehebat apapun kita, bahasa kita, ya kita bolak-balik ke sana, kena haji belum kita melaksanakan. Dan para sahabat Nabi aja nunggu kapan haji Rasulullah itu pergi haji. Begitu menyatakan kita haji, semua yang sakit, apalagi yang sehat, yang miskin, yang kaya, mau pergi. Ya kan? Kenapa? Karena pentingnya haji itu kita dibimbing sama orang yang kompeten. Ya kan? Apalagi sudah semua pembimbing para KBIH ini kan sudah diberikan sertifikasi. Ya kan? Yang untuk mendapatkan sertifikasi itu melalui proses ya. Waduh, begitu peliknya. Bahkan kita ini setiap hari menulis resume itu kan sebagai bentuk ujian kita dan sebagainya dan sebagainya. Nah, maka kalau kita saja yang setiap tahun berangkat, macam saya ini besok haji ke 39. Masya Allah. Ke 39 saya hitung gitu ya kan. Itu haji aja. Jadi umur saya sekarang ini 64 ya, 39 tahun. Karena saya di sana itu dari umur 19 tahun. Coba bayangkan. Jadi Masya Allah saya nggak pernah tuntas ya. Kenapa? Dan setiap tahun itu mengalami perubahan gitu kan. Ya. Saya menyangka tahun kemarin 2025 saya haji gitu kan, dimururkan. Coba kalau nggak ada pembimbing, bingung semua. Sampai saya bilang, udah yang mandiri ikuti saya aja saja. Saya bilang. Kan bingung murur apa? Ya, lewat aja kan. Jadi biasanya kita dari Arafah diangkut ya kan ke Muzdalifah, diturunkan. Ya kan? Dari Muzdalifah nanti setelah lewat malam kita bersiap-siap untuk ke Mina. Kalau murur nggak tahu Pak, gitu kan? Kita gimana nih? Nah itu dasar hukumnya yang harus kita jelaskan. Maka kemarin Ibu Sri itu gimana Pak Sarmin? Tenang, saya tulis dasar-dasar hukumnya dan sebagainya gitu kan. Nah kalau nggak ada pembimbing ribet, apalagi kalau mandiri Permelongo sampai jam 10 siang tanggal 9 belum diangkut, bingung kan? Kalau kita tenang, saya lagi berhubungan dengan Kementerian Haji sini dan saya pasti ada solusinya. Bagaimana caranya? Nah, coba kalau yang nggak ada pembimbing bingung, kita nggak bisa haji. Bagaimana nih? Begitu. Sudah tenang aja kita. Nah itulah kewajiban kita ya. Jadi saya kembalikan ya. Semua para jamaah haji itu mendapatkan haji yang mabrur yang diterima oleh Allah. Tandanya dapat merubah satu dari miskin menjadi kaya. Ingat, dari orang ahli maksiat menjadi orang yang saleh dan akhlaknya itu berubah. Orang yang tadinya suka memutuskan silaturahim setelah pulang haji rajin mereka itu bersilaturahim. Nah itulah contohnya. Baik. Saya ke Ustaz Zaidun nih, bagaimana dari KBIH bisa juga mengajak seluruh masyarakat kemudian untuk bergabung dan bisa menjalankan ibadah haji dengan sesuai syariat. Ya alhamdulillah memang haji itu selalu dinamis ya, sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jadi memang betul ya, ditanamkan pertama untuk para tamu Allah ini ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ya insya Allah apapun yang terjadi dinamika sekarang ini gitu ya. Tadi saya terus bergerak, bagaimana ini ada masukan-masukan ya dari para pembimbing agar MCU-nya tempat RS rumah sakitnya ditambah gitu. Dan kami sudah buat surat langsung tadi ya, kita kirim ke Pak Wali Kota dan Kepala Dinas tembusannya, juga kepada Kementerian Haji Bapak Haji Endang. Nah ini kita terus bergerak ini karena memang agar nanti para pembimbing maksimal gitu untuk melayani tamu-tamu Allah. Karena ini tambahannya hampir 2.000 ya. Nah, ini kerja keras bagi kita semua para pembimbing. Dan yang kita maklum bahwa haji ini kan penyempurna rukun Islam yang 5 ya, bro. Rukun Islam yang 5. Jadi ya para jamaah tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kiai Salim ini harus betul-betul ya memahami tentang pelaksanaan ibadah haji. Yang kita sudah ketahui ya rata-rata untuk jamaah haji Indonesia ini mengambil haji tamattu ya. Tamattu yaitu pelaksanaan ibadah hajinya umroh dulu baru ibadah haji. Ya ada juga sih
kalau nggak salah untuk Kota Bekasi rata-rata hampir 100% ya, kalau nggak salah hampir 100% itu, karena memang melihat kondisi ya, kalau kecuali mungkin kloter terakhir bisa saja dia mengambil haji ifrad ya, itu melaksanakannya haji dulu baru umroh. Cuma membedakannya kan kalau haji tamattu dia harus dikenakan dam ibadah ya, kalau ifrad kan tidak dikenakan dam. Tapi itulah kita sebagai pembimbing terus ya maksimalkan untuk para tamu Allah ini betul-betul ya, terutama adalah fikihnya ibadah hajinya di sana. Karena dibentuknya KBIHU ini, kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh ini adalah karena membantu Kementerian Agama, kita sebagai mitra ya. Dahulu kan asbabul wurud atau asbabul nuzulnya ini ada KBIHU karena para jamaah itu ya itu tadi kurang maksimal gitu dilayani. Bahkan mungkin ada toabnya berlebih, nggak ada pembimbing ya. Nggak 7. Iya, nggak 7 atau ya mungkin 14 kali gitu. Atau kurang ya, dia langsung selesai aja. Seperti itu, tidak tanya lagi, nggak ada pembimbing. Bahkan juga pernah saya mendengar itu, sa'inya dia hitung 14 kali. Dia pikir dari sofa marwah baru setengah itu, marwah sofa baru 1. Iya. Akhirnya 14 kali. Kalau memang tidak ada pembimbing, inilah betulnya para tamu Allah ini wabil khusus jamaah Kota Bekasi, ya agar berusaha untuk mendekati para KBIHU ini, atau KBIHU-nya juga berusaha untuk mendekati para jamaah ini yang tersebar di 14 kecamatan ya. 12 kecamatan di Kota Bekasi yang tersebar. Paling banyak kalau nggak salah di utara ini ya. Iya. Ya, di utara ini. Nah, inilah peran kita KBIHU agar terus ya mendampingi, membimbingi ya. Alhamdulillah kita juga sudah dilindungi undang-undang ya, baik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan Undang-Undang Perubahan Nomor 14 Tahun 2025 ini, bahwa peran penting ya, tugas pembimbing adalah mendampingi, membina ya, sebegitu membimbing tamu-tamu Allah. Tadi sudah disampaikan Bapak Kiai Sulaiman agar hajinya sesuai dengan sunnah, khuzu anni manasikakum. Ambillah tata cara ibadah haji sesuai yang dicontohkan Rasulullah SAW, sehingga nanti insya Allah memperoleh haji yang mabrur. Demikian Bapak. Baik. Saya kembali lagi ke Pandang nih, kuota haji 2026 luar biasa ya. Ini patut kita syukuri atau banyak banget nih gitu? Iya, ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 2025 ini nampaknya menjadi tantangan bahwa kuota haji ini didasarkan pada nomor urut porsi haji. Oleh karena itu ini menjadi sebuah tantangan besar ketika orang lain atau kabupaten lain merasa berkurang, tapi justru Kota Bekasi tantangannya luar biasa. Ini adalah puncak awal, karena di 2027 akan mengalami penurunan jumlahnya. Tetapi itu adalah bagian dari penyesuaian. Oleh karena itu, jumlah 4.960 ini tantangan semua pihak. Bukan hanya Kementerian Haji, tapi tantangan juga buat pemerintah Kota Bekasi untuk mensukseskan bagaimana 4.960 ini bisa kita jaga dan kita yakinkan bahwa masyarakat tahun ini harus berangkat. Nah, harus semuanya ya. Oleh karena itu dari Kementerian Haji dan Umrah alhamdulillah sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi, kami mensurati, berkoordinasi dengan Dinkes untuk memberikan surat ke semua dengan Kesra dengan Kesra memberikan surat kepada semua kecamatan, kelurahan agar memitigasi, meyakinkan kepada jamaah yang sudah siap berangkat silakan merapat ke KBIHU ataupun melengkapi semua dokumen. Sehingga tidak ada satu informasi pun yang tidak tahu bahwa mereka berangkat tahun 2026. Saya juga kaget juga nih, ada yang baru buka aplikasi. Pak, saya baru buka, padahal ini sudah 3 hari baru buka aplikasi. Mereka baru sadar berangkat 2026. Alhamdulillah ini sebuah informasi bantuan dari para penyuluh datang ke rumah setiap jamaah yang kami berikan datanya. Begitu juga dengan Dinkes yang tadi saya dikatakan oleh Pak Ketua FKBU. Kami setiap hari ini, hampir setiap hari dengan Pak Ibu Kabin, dengan pihak Dinkes memonitoring perkembangan pergerakan jamaah di 4 rumah sakit. Mudah-mudahan ini akan ada solusi yang terbaik sehingga percepatan pelayanan MCU ini bisa segera dilaksanakan. Memang kabarnya baru tadi pagi Pak, kita baru dapat akun
untuk siskohat istitoahnya. Nah, mudah-mudahan ini akan ada pergerakan lebih cepat lagi. Diantisipasi dengan tambahan rumah sakit, ini akan menjadi meyakinkan bahwa jamaah 2026 ini akan berangkat semua, dan ini menjadi semangat buat kita, termasuk KBU pergerakannya ini luar biasa. Ada yang satu hari 120 jamaah merapat. Amin, ya Allah. Ini merupakan berkah buat semuanya. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kami butuh kerjasama. Pergerakan jamaah dimanapun kita layani semaksimal mungkin, termasuk biopisa tadi di kantor cukup banyak. Artinya bahwa pembuatan paspor kemudian biopisa begitu cepat untuk bisa diselesaikan, sehingga jamaah untuk persiapan pelunasan tinggal membayar ke bank saja. Dan insya Allah mudah-mudahan sehat semua, istiqoahnya bisa kita selesaikan, dan mudah-mudahan menjadi sebuah sejarah baru Kota Bekasi dengan kuota yang 4.960. Terima kasih saya kira. Baik, saya ke Ustaz Salimin 4.900. Ini membayangkannya luar biasa ya. Aduh Mbak, saya itu terbayang Mbak Ulti ya. Alhamdulillah ya. Dimanapun Anda berada ini tadi Pak Kasih Haji ya sudah menyampaikan cukup banyak ya. Kalau sekiranya semuanya yang kita berangkatkan ini, dia mendapatkan haji yang mabrur. Masya Allah. Ini jadi daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Karena doanya diterima semua. Nah, berkah ini. Tapi bagaimana cara meraihnya itu kan? Nah itu, satu, luruskan niat. Semata-mata haji ini bukan karena ingin dipanggil Pak Haji. Bukan karena uangnya banyak ya. Bukan uangnya banyak, malu saya sering dipanggil haji gitu kan. Tapi niatkan hanya untuk mendapatkan atau kita itu diridhoi oleh Allah. Itu satu mutlak. Innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadisnya sahih. Segala sesuatu itu sangat bergantung dengan niatnya. Jadi kalau kita niat insya Allah untuk mencari doa Allah, ya kita enggak diperbudak oleh HP. Ya bagaimana mengaku sebagai haji, sosok haji yang mabrur gitu kan. Begitu lihat Ka'bah bukannya kita sedih, menangis, ini dari dulu saya cita-citakan. Ambil HP, ganti status. Saya takut itu pada unsur ria itu. Iya kan? Nah, makanya saya bilang ini penting kita sosialisasikan ya. Ini bagian dari kita melakukan penerangan. Di zaman Belanda aja, Belanda itu peduli kok ngurus haji. Bagaimana masyarakatnya itu mendapatkan haji yang mabrur. Ya princess itu Kristen, tapi dia peduli gitu kan. Menjadi duta untuk mengantar haji walaupun sampai Jeddah gitu kan. Di kala itu. Nah apalagi zaman sekarang kan, kita lihat ini. Maka saya sangat berharap ya, bahwa pelaksanaan ibadah haji, inilah menandakannya bahwa kita itu diberikan keberkahan dalam hidup. Ya kan? Karena kalau nggak ada yang haji, berarti miskin. Iya. itu yang pasti itu kan. Bukan banyak yang haji, berarti wah ini berkah masih kan. Nah itu yang pertama sosok yang harus kita renungkan, Pak. Yang kedua, nah kalau kita bicara tentang untuk meraih haji yang mabrur itu ada syair. Fal amalu bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Suatu amal ibadah yang dikerjakan tanpa dilandasi dengan ilmu, maka tidak akan diterima. Bagaimana kalian bisa mabrur haji? Ya kan? Kalau kita mengikuti kasih haji, manasik itu paling banyak 6 kali kan? Kita KBH yang 29 kali aja masih gak bisa-bisa ditanya itu. Ini kadang-kadang itulah, ya Allah, masih ada orang perhitungan mau ikut KBH kan. Padahal kita ini siang malam, dan setelah itu kita juga buka konseling ya kan, untuk jemaah haji 24 jam. Jam berapa itu? Jam berapa aja gitu kan. Masya Allah, udah begitu Mbak, nanti kita itu di Madinah ada taklim, kita terangkan terus ini bagaimana, ini kenapa begini, pemantapan haji, pemantap ziarah dan sebagai ibadah kan, ada fikih ibadah ya kan. Nah, kenapa? Karena kita sadar kalau kita beribadah tanpa ilmu, ya kan tidak akan diterima. Ditolak. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, sholatnya orang yang berilmu 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat orang yang tidak berilmu.
Kenapa? Al-ilmu yadullu alal yakini, kata Nabi. Karena ilmu itulah yang menunjukkan seseorang melaksanakan suatu ibadah dengan penuh keyakinan. Maka tanpa ilmu, maka yang gagap gitu kan. Ditanya seperti orang buta, ya kan. Karena kebetulan dia pegang itu dengkulnya gajah, tanya gajah seperti apa? Gajah itu besar seperti bambu petung. Nah. Begitu dia pegang lagi kan kupingnya, gajah itu kayak tampah. Nah, itulah orang, ya maaf ya, tunanetra, ini hanya kiasan saja ya kan. Jadi kalau kita ingin diterima melaksanakan satu ibadah, apalagi ini haji, kita belum pernah ke Mekah. Sekalipun dia sering ke Mekah umrah, haji berbeda. Karena umrah nggak pernah wukuf. Kata Nabi, al-hajju arafatun. Intinya haji itu wukuf di Arafah. Bagaimana cara kita berwukuf? Ya kan tadi saya terangkan ya. Haji itu kudu tahu, ngerti kita. Mana tempatnya, ya kan? Dan juga mana waktunya, kapan waktunya. Sudah tentukan semua oleh Allah. Kalau tadi khudz manasikakum minni, betul itu. Nah, ini jadi ilmu sangat penting untuk bisa menggapai haji yang mabrur. Nah, yang ketiga, jaga diri kita di saat melaksanakan ibadah haji. Tadi, pala ropasa, jangan berbuat cabul. Ya Allah, saya itu kadang-kadang sedih orang menunaikan ibadah haji. Ya, laki-laki di kamar pada pakai celana pendek, dengkulnya kemana-mana. Ya kalau kita KBH, Pak, awas, mardut. Tapi kalau mandiri siapa yang negur, Pak? Nggak ada yang negur gitu kan. Merokok di kamar, di mana-mana gitu kan, merusak. Gimana hajinya mabrur? Ya kan? Walaupun tidak diharamkan, tapi dibenci oleh Allah. Kriteria untuk mendapatkan haji yang mabrur itu adalah kita harus betul-betul tadi ikhlas mengikuti petunjuk Allah, ya kan? Yang kedua dalam hal ini adalah pasang niat. Ya, kalau kita terbiasa merokok gitu kan, paling tidak kita bisa membatasi. Biasanya merokok itu sehari 2 bungkus, bisa cukuplah 3 kali aja gitu kan merokok. Paling tidak kalau nggak bisa stop sama sekali, ya kan? Nah, kalau di KBH begitu, Pak. Kita lakukan tuh ketat gitu kan, ya kan? Masalahnya sekarang mau kita pergi haji kita mabrur atau mardut. Nah, kalau mau mabrur, kita minta dikontrol. Ya. Kenapa? Salah satu di antara amalan kita menjadi benar kalau kita itu dekat dengan orang alim, dekat orang saleh. Ya kan? Nggak mungkin lah ada ketua KBH, kiai KBH kan nggak soleh gitu kan. Pasti nggak ada jemaahnya. Iya. Ya kan? Kenapa? Ini kredibilitas, pengakuan umat. Kalau jemaah itu banyak terus, nah, pasti itu bisa terukur orangnya, ya kan? Bukan berarti saya ikut jemaah bimbingan haji yang jemaahnya banyak, bukan, gitu kan? Umumnya hampir semuanya pembimbing itu sudah terakreditasi dan sudah mendapatkan pengakuan, sertifikasi. Ya, kan? Ya. Juga KB-nya diakreditasi dan juga pembimbingnya sudah mendapatkan sertifikat pembimbing, disertifikasi juga. Semuanya nggak bisa lah gitu kan. Jangan sampai zaman sekarang ini kita masih begini dan begitu. Jadi samping kita siapkan ilmu gitu kan. Nah, ini sangat penting saya pikir. Kalau kita emang betul-betul ingin ya, jaga diri kita saat haji. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Karena yang kita cek keridhaan Allah. Yang kedua, ya Bu, ya Ulfi ini, dan rekan-rekan data di bantu Anda calon jemaah haji. Yang ada terutama di kota Bekasi, ya kan, dan juga ini sampai Kerawang, di mana-mana kan. Kita dengarlah betapa pentingnya kita itu juga dalam melaksanakan ibadah haji itu jangan melakukan di samping rapas, pasek, dosa. Dosa yang paling kecil tuh Mbak, itu yaitu kalau ada sendal orang kita pakai tanpa izin. Nah itu Mbak, orang boleh beli ember kita pakai aja, ya kan? Nggak boleh, nggak boleh. Bagaimana kalau orang itu nggak ridho?
Nah, usahakan tuh, Mbak, untuk meraih haji yang mabrur itu jangan sekali-kali berbuat dosa, jangankan mencuri, jangankan gibah, jangankan namimah. Tadi menggunakan yang bukan hak kita saja, jangan sampai. Ya, ada barang, itu kan lukotoh tuh, tertinggal, ya kan? Terus kita ambil, padahal nggak boleh. Kalau kita mau memiliki, diumumkan dulu 3 bulan gitu kan. Turun lagi sampai 6 bulan kan. Iya. Gimana lagi haji kita ngumumin, ini barang siapa gitu kan. Kalau begitu, serahkan saja ke polisi. Berapa banyak jemaah haji lihat uang jatuh diambil. Jam tangan orang jatuh diambil. Ya kan? Insya Allah kalau kita ikut bimbingan, dijelaskan tuh adabnya. Itu karena itu bagian dari larangan. Ya kan kata Allah, wala pusuko. Yang ketiga, wala jidala fil haji. Dari Indonesia rukun sama saudara, rukun sama suami istri, Mbak. Nah, setan kita tahu, Mbak. Godanya ketika kita masuk surga. Iya. Haji ini tidak bahasa itu surga kan? Oh, setan tuh all out akan menggoda kita. Mati-matian. Nah, insya Allah kalau kita ikut bimbingan Pak Zaidun gitu kan, setan takut tuh. Wah, ada ustadznya gitu kan, dinasihatin gitu kan. Kalau kita ikut bimbingan kiai, wah setan mikir-mikir nih. Wah, kita bisa digeprak gitu kan. Nah, itulah penting ya kalau kita tuh haji ya, ikut bimbingan, insya Allah kalau menurut saya tuh sudah 99% mendekati mabrur. Amin. Insya Allah. Tinggal kita bagaimana ini gitu kan. Jadi kalau ditanya kita nih, meraih haji yang mabrur, udah deketin aja orang alim. Iya, harus. Deketin orang yang saleh gitu kan. Biar kita minta dikontrol gitu kan. Al-Quran menyatakan, pas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya oleh ahli Quran kalau kamu belum tahu gitu kan. Kenapa? Wala takfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan satu pekerjaan apa yang kamu belum tahu. Oh, kalau kita jadi pembimbing ini tiap hari di waktu kita manasik bertanya orang, barang siapa yang kurang jelas silakan tanya kita di malam hari pun nggak apa-apa Pak, menyangkut soal syarat rukun haji, wajib haji. Wah, coba kalau kita mandiri kita bingung, ya kan? Ibadah itu dengan penuh keyakinan, hanya dengan ilmu. Ini yang perlu digaris bawahi oleh semua calon jemaah haji terutama yang ada di Kota Bekasi. Di depan PLT Kasih Haji ini kita minta, ayo Pak sama-sama. Kalau kita biarkan mereka dosa Pak. Iya kan? Salah satu di antaranya orang yang menyebabkan imamnya hilang itu kalau ada kemungkaran, kalau ada kesalahan karena dia tidak punya keberanian, lalu dia diam, benci juga enggak, bahkan dia tertawakan, hilanglah imannya. Ini saya pikir itu Mbak Uti. Baik. Jadi harus ada kolaborasi ya antara stakeholder dengan KBIH ya. Lalu bagaimana dari pandang keberadaan KBIH ini dalam Undang-Undang 14 ini kan istilahnya membantu pemerintah untuk masyarakat menggapai haji yang mabrur nih, silakan. Ya, ini luar biasa. KBIH itu di pasal 52 sampai dengan 56 itu di Undang-Undang 14 ini menjadi sebuah kepercayaan besar. Mereka di mana semua KBU itu mendapatkan kepercayaan dalam pendampingan, bimbingan. Oleh karena itu dinamika sekarang KBU harus paling terdepan sebagai mitra kami di Kementerian Haji dan Umroh. Dengan siapa lagi kalau kami nggak bisa berdampingan? Alhamdulillah Pak Ketua FKBU Kota Bekasi ini bergerak cepat memberikan propaganda informasi. Dan insya Allah kita akan terus-menerus sampai pemberangkatan dan pemulangan selalu berdampingan di asrama haji Pak ya. Kalau saya cukup di asrama haji. Sampai asrama ya, nggak sampai sana nanti ya. Insya Allah berangkat. Insya Allah berangkat. Saya ke Pak Zaidun. Siap. Fungsi dari KBIH ini kan nggak hanya sekedar mendampingi aja ya dalam prosesi, tapi ada hal-hal yang bisa ketika kita dari Indonesia sampai Arab Saudi kemudian balik lagi ke Indonesia itu benar-benar yang merasakan haji yang sebenar-benarnya gitu. Iya, jadi setelah kita bimbing ya baik di tanah air, kita juga terus-menerus ya membimbing di tanah suci Haramain. Ya kalau gelombang pertama kan ke Madinah ya, sebegitu ya. Dan kalau gelombang kedua langsung dari Jeddah ke Mekah. Jadi bimbingan kita
terus-menerus dan dia ada merasa asar atau bekas gitu ya untuk bagaimana merasakan tadi nilai ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah di situ ya. Ada rasa persaudaraan. Makanya setelah haji pun tadi sudah dikatakan dengan Kiai Salimin, setelah haji itu untuk beratnya haji mabrur itu kan masih sudah haji. Maka ini peran KBHU untuk terus membina terus menerus ya. Setelah haji ada namanya disebut alumni haji KBHU masing-masing. Di situ juga ada silaturahimnya gitu ya. Dan inilah makanya sekarang KBHU tadi sudah dikatakan bertambah, yang sehari ada yang 100, ada yang 50. Ini begitu gencar peran KBHU. Nah, sehingga alhamdulillah itu sebenarnya promosinya atau mengabarkannya itu hanya dari alumni-alumni haji gitu. Karena dia merasakan nikmat luar biasa. Bahkan sampai kalau ada yang sakit, ada yang apa, itu KBHU juga tetap membantu seperti itu, berkoordinasi dengan terkait ya pihak-pihak terkait, baik petugas kloter maupun sekarang itu syarikah disebutnya, syarikah, perusahaan yang melayani tamu-tamu Allah. Tapi kita bersyukur memang haji tahun kemarin itu luar biasa ya, 2025 hampir rata-rata kita akan ada 8 syarikah. Tapi alhamdulillah insya Allah ini kita sudah terima kabarnya ya, haji tahun ini 2026 1447 Hijriah ini hanya 2 syarikah. Dan insya Allah Jawa Barat ini karena ada 2 embarkasi ya, ada embarkasi Kota Bekasi, ada embarkasi Kertajati. Nah, insya Allah ini Kota Bekasi ya khususnya yaitu 1 syarikah. Mudah-mudahan nggak ada terpisah lagi. Iya. Itu kemarin itu terpisah peran KBHU sangat luar biasa. Kemarin cukup banyak ya, 8 ya. Ada 8 itu sangat luar biasa. Bagaimana jamaah yang terpisah KBHU bisa menyatukan, berkoordinasi dengan Dakar, dengan apalagi terus sektor begitu ya. Itu KBHU yang menjalan semua seperti itu, mendampingi itu, membantu inilah Kementerian Haji sekarang ini seperti itu. Begitu Mbak Lulu. Baik. Ke Ustaz Salimin, pentingnya KBHU dalam pencapaian haji dan mabrur, kemudian menjadi alternatif dan inilah yang memang saya cari ini sesungguhnya ya. Terima kasih Mbak Ulfi, Ustaz Zaidun dan Pak Endang Saifuddin ya. Ini rekan-rekan Dakta yang akan menaikkan ibadah haji dan juga calon jemaah haji baik dari Kota Bekasi maupun dari mana saja Anda bisa mendengar Radio Dakta ini ya. Pentingnya pergi haji mengikuti bimbingan. Saya pikir gini Mbak, ini untuk memastikan ya ibadah haji kita sah, mabrur atau tidak, itulah fungsi bimbingan yang pertama. Maka kalau ada kesalahan pada jemaah haji kalau dia ikut bimbingan, dosanya itu dipegang itu oleh ketua bimbingan itu ya. Itu yang satu. Maka yang pertama, manfaat keberadaan KBIH dalam pelaksanaan ibadah haji yang dijadikan sebagai mitra pemerintah ini ya, itu adalah untuk mengikuti bimbingan haji. Nah, kita mengadakan duluan walaupun ini belum mengadakan kayak saya lah Pak Jaidun ya. KBH Muslimun tuh sekarang udah ke-6. Alhamdulillah. Ini contoh. Pak Jaidun udah berapa? Udah keempat tuh. Udah mulai Mbak. Kita ini meskipun kita belum tahu kita berangkat di tahun 2026 udah ini. Porsi masuk. Udah porsi masuk gitu kan. Awalnya 80 Mbak, 80%. Ya kan 80% itu kita seperti saya sudah mendapatkan hampir 70 gitu kan. Maka begitu saat ditambah 2000 ini bingung udah 130 lebih kita bingung gitu kan. Maka kalau kita nggak lebih dulu melaksanakan ini kita telat nanti. Kenapa? Nah, karena kita sifatnya itu membantu pemerintah. Baik itu soal bimbingan, soal masalah kesehatan ya. Terus juga kan ada yang nanti pendamping ya kan, ada pelimpahan. Ya. Jangan sampai bingung kan, kita persiapkan dari sekarang. Itu kan semuanya. Ini yang pertama kalau kita bicara masalah keberadaan KBIH itu ya. Terus meningkatkan kesiapan jemaah. Makanya ini kewajiban kita nih. Terus kita jadi gebar terus. Ayo ikut. Nah, ini saya pesan pada calon jemaah haji ya. Kalau ada yang datang apakah dari penyuluh, apakah dari KUA, atau
dari para pembimbing ya, para pembimbing itu datang ke rumah Bapak, jangan curiga dulu gitu kan. Iya. Ini kewajiban memang karena waktunya sangat singkat gitu. Siap. Nah, karena berbeda dengan orang yang siap untuk berangkat dengan tidak siap untuk berangkat. Itu fungsi KBIH. Jadi agar jemaah betul-betul semua dalam keadaan siap, Mak. Iya. Ini jadi peran KBIH untuk mengantarkan jemaah haji ya benar-benar mendapatkan haji yang mabrur. Kenapa? Dengan bimbingan itu ya kita praktek, ada yang pergi ke Islamic Center, kemana dan semuanya gitu. Saya pikir ini mudah-mudahan Mbak Ulfi ya, ini Pak Endang dan juga Pak Zaidun ya, kita bisa mengajak dan juga membantu calon jemaah haji kita semua. Baik. Dan insya Allah udah maghrib. Baik. Dan insya Allah juga menjadi haji yang mabrur untuk Kota Bekasi. Baik. Karena sebentar lagi juga azan, kita selesai akhiri juga ya. Insya Allah tidak sampai di sini saja. Sampai di sini, semoga kita ini bisa menjadi pembelajaran kita dan insya Allah menjadi haji yang mabrur. Terima kasih, Pandang, Ustaz Zaidun dan Ustaz Salimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.